tidak lewat jalan poros tadi, tapi semua bergerak. Ini adalah jalan West setiap Residence. saat ya. Sangat indah, gagah dan megah. Dan 6C ini juga nanti kalau gedung otorita IKN tahap 2 ini sudah Oke, ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Saya start dari area gedung Rusun Polri yang sebelah kiri, kemudian Rusun BIN yang sebelah kanan. Dan kalau kita lihat saat ini pemandangan di sekeliling tampak berembun ya. Saya tidak tahu ini istilahnya berkabut atau berembun. Nah, kalau kita lihat di depan kita tampak satu embun. Kalau menurut saya ini embun ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya embun, butir-butir air yang tampak menyelimuti satu tempat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 6.50 ya, 6.50. Biasanya jam segini embunnya sudah hilang terkena sinar matahari, tapi ini tampak embunnya masih awet. Nah, tampak di depan kita ini pohon eukaliptus. Dan ini adalah jalan negara atau jalan provinsi, jalan poros yang sudah ada sebelum adanya IKN. Kemudian setelah adanya IKN, jalan ini diperlebar ya. Dan tapi kalau kita lihat master plan IKN, ini hanya jalan sementara saja, karena nanti jalanan utama itu akan memakai jalan yang di depan kantor otorita dan titik nol. Itu akan tersambung jalannya. Tapi kalau saya lihat sepertinya masih lama ya, karena kita harus membangun dulu di jalan di dalam itu. Kemudian jalan ini baru bisa beralih fungsi, tidak dipakai. Dan sebelah kanan Astra Bis Center sudah hampir 2 tahun sejak masa groundbreaking di bulan Juni 2024. Kita selalu menantikan pembangunannya. Dan ini kita akan masuk ke jalan utama ya, yang akan nanti di masa depan akan dipakai jalan ini. Dan kita tidak akan lewat jalan poros. Dan kalau tidak salah, nanti di sebelah kanan ini kalau dilihat dari master plan IKN akan ada pembangunan jalan yang tersambung sampai ke Rusun BIN dan Polri yang tadi di awal video. Nah, inilah jalanan utama IKN di masa yang akan datang. Jadi masyarakat tidak lewat jalan poros tadi, tapi semua akan lewat sini. Ini akan jadi jalanan utama. Dan tentunya ini baru satu ruas sebelah kanan belum dibangun ya. Dan sebelah kanan kita ini lokasi dari Swiss Hotel dan mallnya. Kemudian sebelah kiri Hermina. Jadi ini tampak belakang Hermina menjadi tampak depan Hermina. Dan tentunya jalan ini nanti di paket 2-nya sebelah kiri dan kanan ada jalur sepeda dan jalur pedestrian. Kemudian dari jalan ini paketnya jalan Presinkor, tulisannya PRECINT Core, tersambung ke Bundaran Sumbu Timur. Bundaran Sumbu Timur tersambung ke jalan menuju masjid dan rumah peribadatan serta pusat kebudayaan. Dan kemudian ini tersambung dengan jalan segmen 6C. Dan jalan segmen 6C ini juga nanti kalau gedung otorita IKN tahap 2 ini sudah selesai dibangun,
pastinya akan dilanjutkan pembangunan jalur sepeda dan pedestrian. Jadi jalan Presinkor yang tadi kita lewati itu juga di salur berbentuk V ya, saluran di tengah ini. Nanti di sebelah luar sana ada jalan, dan ini Hayat Jemkrum yang berada di sebelah Plaza Bhinneka Tunggal Ika .0 IKN. Dan ini kita balik lagi Warung Padang di sebelah kiri, dan jalan segmen 6C tersambung dengan Bundaran Sumbu Barat. Ini mobil pembersih dari Kementerian PU, mobil listrik. Bundaran Sumbu Barat. Nah, nanti ini ada jalan kiri yang memotong jalan poros di depan. Jalan porosnya nanti akan hilang. Itu lurus tersambung juga dengan pusat kebudayaan dan pusat peribadatan. Dan ini jalan segmen 6C yang tersambung dengan Botanical Garden yang bersebelahan dengan, di depan kita ini adalah Istana Wapres. Dan jalan segmen 6C juga nanti akan tersambung dengan 6B, 6A, 5B, kemudian jembatan Pulau Balang yang sampai ke kota Balikpapan dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Dan ini kita masuk ke jalan Sumbu Barat. Di sebelah kiri rumah menteri, kemudian di belakang rumah menteri itu rusun ASN. Sebelah kanan kita ini tidak terlihat ya, karena ini adalah area embung. Jadi dulu jalan Sumbu Barat ini konturnya rendah sekali, kemudian ditinggikan, dan di sebelah kanan yang areanya lebih rendah itu menjadi tempat penampungan air atau embung. Jadi air dari hujan turun dari atas mengisi kawasan embung. Ini rumah sakit Kementerian Kesehatan, dan ini adalah Nusantara Park. Sebelah kiri menuju ke kawasan West Resident. Banyak sekali orang jogging ya dan bersepeda di pagi hari ini, di hari tanggal 28 Mei. Ini hari Kamis ya. Dan sebelah kanan kita sudah pasang pagar itu, kalau kita lihat ini Puri Persada Lampung yang membangun perkantoran. Jadi nanti mirip di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu banyak sekali swasta membangun perkantoran, kemudian kita bisa menyewa tiap-tiap unit, bahkan BUMN pun bisa menyewa juga ya. Saya lihat di perkantoran di Jakarta banyak BUMN juga yang memakai perkantoran office yang disewakan oleh perkantoran swasta. Dan sebelah kanan ini adalah kawasan yudikatif. Sudah terus bergerak. Ini adalah jalan West Resident ya, row 44 meter. Jadi terus bergerak. Nah, banyak sekali orang bersepeda maupun jogging di pagi hari. Ini adalah budaya hidup sehat di IKN. Dan jalan West Resident row 44 meter ini belok kiri, kita sampai ke sekolahan SMP dan SD di belakangnya. Ini rusun ASN. Ini jalan West Resident row 24 meter. Di jalan West Resident row 24 meter ini ada Hotel Kubika yang selalu ramai setiap saat ya, yang berdekatan dengan rusun SN 2, rusun SN 4, dan rusun SN 1, yang dimana jumlah rusun yang ada di kawasan West Resident ada 20 unit rusun.
Ini Kubika akan membangun lapangan pedal. Sudah rata lahannya, luar biasa investasi dari Kubika yang bersebelahan dengan masjid dan bersebelahan dengan gedung SMA. Tapi mungkin tidak cuma pedal saja ya, mungkin bermacam-macam yang akan dibangun di situ. Sport center dan ada restoran. Dan ini Jalan West Resident Row 16 meter. Jadi kalau kita lihat di kanan kiri ada jalur pejalan kaki ya, dan juga bisa untuk bersepeda. Ini sudah standar jalanan di IKN. Harus ada tempat khusus bagi pejalan kaki maupun pesepeda agar tidak mengganggu kendaraan. Dan ini tersambung dengan West Resident Row 24 meter, di mana di hadapan kita itu adalah rumah menteri dan sebelahnya adalah Istana Wapres. Dan kita selalu menantikan Mas Wapres pindah IKN. Mungkin saja ada kejutan di bulan Agustus ya, kalau beliau bisa mengikuti upacara. Tidak terasa 2 bulan lebih lagi kita akan menyambut HUT RI ke 81 tahun. Dan inilah Istana Wapres terkini. Sangat indah, gagah dan megah. Dan sudah tahap pengisian furniture. Nah, di sebelah sana itu jalannya belum tersambung. Itu nanti akan ada paket pekerjaan lagi. Jalan yudikatif. Karena jalanan ini akan tersambung sampai pusat yudikatif. Dan di sebelah jalan ini itu adalah Botanical Garden yang akan dibangun oleh Konsorsium Agung Sedayu. Waktu itu saya ikut seremonial groundbreakingnya. Luasnya 211 hektar. Kemudian tahap 1 23 hektar. Dan itu akan menjadi salah satu wisata yang dinantikan ya. Kalau musim-musim liburan pasti akan ramai, membludak pengunjung IKN ini. Karena sudah kita saksikan sendiri liburan Natal tahun baru bahkan lebaran itu pengunjung mencapai ratusan ribu orang ya, 300.000 lebih. Bahkan bisa dibilang kunjungan ke Kaltim tidak sebanyak itu. Tapi IKN ini memang daya tariknya luar biasa. Kemudian ini kita belok kembali. Kalau kita tadi dari sana ya, nah sekarang kita belok ke sini. Kita akan masuk ke Jalan West Resident Row 16 meter. Kita lihat sudah penanaman pohon di kanan dan kiri. Ada lampu jalan sudah, lampu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu sudah ada Indomaret di depan. Sudah rapi ya sekarang ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, zaman Pak Prabowo ini banyak menyelesaikan proyek-proyek multi-years PU yang ada, yang baru dimulai di zaman Pak Jokowi di 2024. Ini bukti nyata keberlanjutan ya. Karena kalau di zaman Pak Jokowi itu sudah pernah saya kasih lihat, ini masih berantakan semua di sini. Bahkan banyak yang belum terbangun. Rusun-rusun ini kebanyakan mulainya dari 2024 ya. Tapi di zaman Bapak Prabowo ini terselesaikan dengan baik. Artinya anggaran bisa terserap dengan baik. Dan itu bukti nyata dukungan Bapak Presiden Prabowo. Kalau sampai saat ini saya terus percaya kepada pemerintah di tengah hujatan-hujatan netizen.
karena menurut saya jadi presiden tidaklah gampang, dan memang saat ini tentu banyak program beliau yang pro dan kontra di masyarakat. Saya hanya bisa mendoakan beliau selalu sehat dan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan semoga IKN, harapan kita semua ini terus terwujud, jangan sampai dibiarkan mangkrak, dan minimal ASN kementerian sudah bisa dipindahkan bertahap. Dan ini rusun ASN 1 4 tower, kalau yang tadi kita lewati rusun ASN 2 8 tower, rusun ASN 4 8 tower. Dan ini ya Jalan West Residen row 44 meter yang akan tersambung dengan KIPP 1B IKN. Kalau ini KIPP 1A IKN, nanti kita akan bahas secara spesifik KIPP 1B IKN. Dan sebelah kiri ini tersambung dengan jalan yang di sebelah Istana Wapres tadi. Ini masuk dalam proyek jalan yudikatif harusnya, yang tersambung ke Botanical Garden. Itu Starbright, perusahaan dari Cina yang akan bangun apartemen, sudah ada direksi kit. Dan ini sedang dikerjakan ya, jalan yudikatif menuju ke kawasan yudikatif, kawasan perkantoran yudikatif. Ini kita putar balik kembali ke KIPP 1A IKN. Dan kalau sebelah kanan ini rusun ASN 1 bersebelahan dengan apartemen Paku Buwono yang sudah groundbreaking juga di 2024. Kita tunggu investor swasta kalau membangun serentak melewati batas waktu yang ditentukan, mereka pasti akan membangun ya. Dan itu kalau serentak pasti akan ramai IKN. Ini sebelah kanan tadi lupa saya sebut, di sebelah Alfamart itu lokasi apartemen BSH, sudah groundbreaking juga dari 2024 bersamaan dengan Kubika Kampung Kecil. Kita nantikan ya apartemen yang bisa dibeli masyarakat. Ini pasar, karena strategis juga lokasinya di KIPP. Ini tadi sebelah kiri yudikatif, karena banyak sekali yang bertanya mengenai bagaimana cara membeli apartemen di IKN. Nanti akan kita spill ya kalau sudah ada yang dijual, dan bisa menghubungi nomor marketingnya. Jadi mari kita ramaikan IKN ini. Dan oke ya, video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.